Kapten yang hanya bisa melakukan protes, baik VAR maupun keputusan VAR atau tidak, atau keputusan yang lain adalah kapten. Termasuk VAR udah dipersempit lagi ya? Iya, VAR dipersempit lagi. Terus tangan kapten harus ke belakang, jadi tidak boleh bersikap selevel dengan wasit sama-sama nunjuk. Wasit boleh nunjuk, dia harus ke belakang tangannya. Yang penting pemain itu dapat jam bermain sih. Betul. Tujuan utamanya kan ya. Dan gue juga satu. Jam bermain mereka harus dapatkan, tapi juga mereka membawa perubahan ke liga sendiri. Iya. Ya, jangan seperti banyak pemain yang terus turun ke kemampuannya karena ikut dengan yang sudah ada di liga ini. Iya, betul. Kalau gue lihat, jadi karena Henry Susilo rasanya juga tantangannya besar ya Mas ya, di Malut ini. tantangannya adalah bagaimana dia menguasai kamar ganti. Ini kan tim yang pernah sukses. Betul. Memang ada pergantian 22 pemain hilang ya. Banyak bintangnya juga hilang, tapi diganti dengan baru. Yang jadi pertanyaan gue adalah, dulu kan kabarnya ada 4 pemain Persib yang mau berlabuh ke sana ya. Halo guys, bareng gue lagi Edwin Setiawan tadi Head to Head ya, obrolan sepak bola yang pastinya luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Cuma di Head to Head yang bisa memberikan kalian insight dan juga pemahaman yang menarik soal sepak bola. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu kawan lama gue yang sangat senior. Ada Mas Gita Suwondo. Mas Gita, apa kabar Mas? Baik. Bajunya keren nih. Baik dan juga sejahtera. Dan juga sejahtera. Amin. Mas Gita, kita ngobrol-ngobrol ya. Kan dalam hitungan hari ke depan, ya mungkin semingguan lah ya, Liga 1 mau mulai. Betul. Namanya Super League sekarang. Iya, Super League. Super League. Banyak hal yang menarik karena juga, lu kemarin datang nggak Mas yang diundang apa? PSSI LIB itu ya? Oh iya, yang PSSI LIB GSI ya. Ketua IFAB ya? Iya, Ketua IFAB. David Elleray memberikan pengarahan tentang peraturan-peraturan baru mengenai perwasitan dan peraturan-peraturan yang akan digunakan di seluruh liga-liga di dunia mulai Agustus ini. Oh, nah ini nanti kita bahas sedikit ya Mas ya. Betul. Ini menarik soalnya kemarin tuh kebetulan gua lagi nggak bisa hadir. Biasanya gitu-gitu gue seneng tuh. Cuma kemarin gue bercandain aja tuh kawan kita si Hanif kan, lu nggak bisa ya lu sesekali nggak dadakan gitu. Iya, gue sampai bilang gini, ini kayaknya golnya injury time terus. Undangannya injury time. Makanya, yang paling lu highlights apa Mas kira-kira yang menarik di situ ya? Yang menarik mungkin kemarin salah satu contohnya adalah sepanjang musim kemarin kan 2 musim terakhir lah. Gue selalu melihat bahwa bukan karena gue Gunners, tapi David Raya itu kan salah satu penjaga gawang yang penampilannya baik lah. Tapi kemarin contoh-contohnya ada 3 contoh adalah dia pada saat nangkep bola, jatuh maupun nggak jatuh, dia tuh pegang bolanya kelamaan. Kelamaannya itu sampai 35 detik. Padahal aturannya tuh dulu sebenarnya di 6 detik kan. Iya, 6 detik. Tapi nggak berasa bisa lewat banyak gitu ya. Jadi pas dihitung kemarin, 20 detik, 25 detik, 35 detik. Akhirnya IFAB itu memutuskan bahwa untuk musim depan, dan nantinya mudah-mudahan akan dipraktekkan terus sampai ke Piala Dunia tahun depan, adalah penjaga gawang, habis dia menyentuh bola, artinya dia nangkep kan, dengan tangan, itu akan 8 detik, dia harus rilis bola. Kalau di liga luar sih gua firm ya. Di Liga 1 itu akan dijalankan juga? Katanya akan dijalankan. Persoalannya kalau di liga luar itu kan, dan itu kan nanti gini, pada saat wasit itu countdown, 3 detik akan dibiarkan oleh wasit. Dia mulai masuk ke 5 detik menjelang ke 8 detik itu akan countdown 5, 4, 3, 2, 1. Langsung 5 ya? Bukan lagi dihitung 8, 1 enggak ya? Jadi 5. Jadi tinggal 5 detik dia akan countdown 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kayak wasit tinju countdown KO segala macam gitu. Tapi persoalannya adalah itu kan berarti teknologi ya. Dia harus didengar di seluruh stadion. Iya, harus presisi dong waktunya. Iya, harus didengar ke seluruh penonton juga. Itu artinya pihak infotainment stadium yang juga harus benar-benar connect dan segala macam. Dan ya kiper juga harus terbiasa dengan 8 detik harus rilis bola. Kalau 8 detik tidak rilis bola, hukumannya corner. Nah ini nggak bisa lagi tidur-tiduran terlalu lama nih, penjaga gawang nih. Ini Jazirah Arab sana yang celakaannya. Selain itu ada apa lagi Mas yang menarik Mas? Dan gue sih mikir kemarin tuh ada pertanyaan gini kan, wah nanti round 4 Piala Dunia bisa dong dipraktekin. Karena dipikir yang sebelah sana kan selalu tidur-tiduran kan. Iya. Jadi kemudian
Kapten yang hanya bisa melakukan protes, baik VAR maupun keputusan VAR atau tidak, atau keputusan yang lain adalah kapten. Termasuk VAR udah dipersempit lagi ya? Iya, VAR persempit lagi. Terus tangan kapten harus ke belakang, jadi tidak boleh bersikap selevel dengan wasit sama-sama nunjuk. Wasit boleh nunjuk, dia harus ke belakang tangannya, kayak gitulah. Jadi Even dia begini pun dia boleh memohon itu boleh, tapi dia tidak boleh sampai kayak gini nunjuk dan segala macam. Iya, lebih ke ini ya. Yes. Perilakunya gitu ya di lapangan. Terus ada satu lagi yang sampai saat ini belum disetujuin oleh klub, pemain maupun pemilik klub maupun pelatih dan segala macam adalah rebound penalti tidak boleh rebound. Penalti kalau ditahan oleh penjaga gawang, itu yang melakukan penyelesaian harus orang lain, bukan si penendang. Oh, tadinya boleh karena dianggap sentuhan baru lagi karena sudah kena penjaga gawang. Kalau kena tiang ya nggak boleh kan, betul. Yes, betul. Sekarang tidak boleh, tapi ini belum disetujuin, jadi belum berlaku jadinya. Oke. Karena itu akan mengurangi ini ya. Maksudnya belum disetujuin ini dalam kategori di seluruh dunia? Iya, di seluruh dunia. Jadi Agustus nanti belum dipraktekkan, tapi Piala Dunia mungkin dipraktekkan seperti itu. Oke. Menarik. Tapi itu mengurangi kesempatan gol juga ya. Iya kan? Karena kan kebanyakan mantulnya ke penendang lagi, Mas. Benar. Dan penendang itu nanti tidak boleh melakukan dia harus menghindar dari itu jadinya. Jadi pemain lain kan? Iya, pemain lain. Karena pemain lain tuh biasanya kalau kita udah mau nendang di luar yang setengah lingkaran kotak kecil itu udah dikawal-kawal. Dan nggak boleh masuk kan dia. Iya, rata-rata juga pemain lawan udah siap untuk clearance gitu kan. Itu. Ya ini menarik sih. Kita tunggu aja guys ya, nanti akan seperti apa. Ini kira-kira sebagai opening sedikit karena yang hadir salah satu Mas Gita. Biasanya gue juga hadir tapi kemarin lagi berhalangan. Mas, Super League sudah mau mulai. Kayaknya gue udah harus membiasakan ngomong juga. Super League ya. Kalau salah bisa diomelin nanti gue. Gue sih melihat beberapa tim melakukan transfer menarik ya Mas. Yeah. Sempet ada omongan juga kalau gue sama Toel tuh ngobrol ya, kalau dia sih ini ya, dia ngomong gini. Liga yang lu banding-bandingkan, liga yang suka kadang-kadang lu jelek-jelekan, tapi ternyata dari yang lu banggakan diaspora, malah beberapa udah turun, udah main di sini gitu ya. Walaupun jadi istilahnya turun ya jadi. Ya, artinya kan kita kembalikan lagi ke netizen, hati-hati dalam membandingkan apple to apple gitu ya. Cuma kalau gue ya Mas ya, yang penting pemain itu dapat jam bermain sih. Betul. Tujuan utamanya kan ya. Dan gue juga satu. Jam bermain mereka harus dapatkan, tapi juga mereka membawa perubahan ke liga sendiri. Ya, jangan seperti banyak pemain yang terus turun ke kemampuannya karena ikut dengan yang sudah ada di liga ini. Itu kalau gue lihat. Jadi kayak Rafael Struijk datang, terus ada kayak Jens Raven ya datang. Jens Raven. Itu mudah-mudahan. Kabarnya Justin Hapner juga. Kemarin bahkan gue baca nggak tahu benar atau enggak. Katanya Jairo Rendewald kan udah nggak di Royal Antwerp ya. Oke. Katanya akan diambil oleh. Ya gosipnya langsung lah ke Dewa United yang kabarnya akan mengambil salah satu pemain yang diaspora atau yang pernah mau jadi calon diaspora tapi nggak jadi. Tapi nggak tahu sejauh mana. Gue telepon orang-orang Dewa, nggak ada sih. Untuk memenuhi kuota 11. 11 ya. 11 pemain asing. 7 akhirnya yang boleh main ya. Iya, nah ini juga gue mau bahas sama lu Mas. Dengan, sebenarnya kemarin sempat gue bahas, tapi kan ini masih nyambung lagi dalam hal Liga sudah mau mulai gitu ya. Lu gimana sih Mas pandangannya? 11 itu Mas? 11 itu kalau gue ngelihatnya sih dari sisi gue sebagai fans sepak bola ya, gue sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini artinya menutup kesempatan para pemain kita ya. Karena walau bagaimanapun kan kualitas ya memang bersaing dengan para pemain asing ini. Tapi kan gue sampai tanya ke beberapa bukan pemilik klub lah, orang-orang yang ada di klub. Dia bilang, ya itu tidak diprotes oleh klub kok. Kenapa? Karena mungkin harga pemain kita yang jadi mahal Justru juga. Katanya permintaannya banyak dari klub. Iya, karena sedangkan pemain-pemain luar negeri yang dari Brazil, contohnya Paulinho lah, yang dari Brusque ya kalau nggak salah ya. Kasta keempat C1 ya di Brazil sana, harganya tidak semahal pemain lokal kita. Yang sudah atau pernah bertek nasional. Jadi hal-hal seperti ini yang kenapa terus jadinya ini. Toh yang main nanti jadi 8, kemudian Pak Erik bilang kan kemarin jadi 7 mau direvisi, 7 di lapangan ya? 7 di lapangan. Tapi ini artinya kan cuma 4 pemain ya. Dan kalau 4 pemain klub itu punya diaspora, berarti ya bisa aja nanti tinggal 1 orang yang benar-benar lokal. Itu dia, betul. Kalau gue sih sangat menyayangkan sebenarnya. Iya, sama sih Mas. Karena ya benar juga, maksudnya liga itu kan nggak berdiri sendiri ya, saling terkait dengan kalau piramida sepak bola kan dengan bawahnya sama atasnya. Nanti maksud gue takutnya yang mentas ke
timnas tuh makin sedikit Iya, gitu. dan SSB itu kan melahirkan pemain ya, mau nggak mau lah. Terus ada turnamen-turnamen SB seperti yang dikelola oleh beberapa teman kita kan seenggaknya menghasilkan. Kan Iya, ada banyak pemain juga. Nah, pemain ini kan harus punya kesempatan juga untuk bermain di liga tertinggi kita. Iya. Nah, dengan mereka main, tapi ini balik-balik lagi. Agent kan memainkan peran juga ya di sini Betul, ya. Dan betul. kalau agent mau murah ya balik-balik lagi. Kadang-kadang ya di antara pekerjaan kita sendiri, komentator kalau mau murah kan dipakai juga kan. Long lasting. Tapi memang ini PR sih, karena gua dengar juga baru sekali masuk TC aja harganya udah melambung gitu. Iya, itu dia. Iya, cuma juga bukan berarti solusinya langsung 11 pemain asing gitu kan. Terlalu apa ya, tancap gasnya kejauhan gitu. Kalau dibilang bahwa ini tujuannya adalah untuk ke Asia ya. Asian Champions League yang Iya. strata keduanya ya. Betul. Tapi nggak terlalu yakin juga. Kemarin kan Persib juga banyak pemain asing ya. Ya, itu Mereka dia. gugur di putaran pertama juga. Iya, karena kalau kita coba review dari 2020 deh atau 2019 kan nambah terus pemain asing, Iya, tapi betul. koefisien juga nggak naik Betul. Dan gitu. Bali United waktu mereka jadi juara Liga 1-2 kali ya. Iya. Mereka jadi wakil kita di AFC Cup waktu itu Iya, ya. Kalau ngeliat lawan-lawannya sebenarnya bisa dong ngalahin klub Filipina, ngalahin klub Iya, Myanmar. benar. Mereka kalah-kalah juga. Artinya entah ada dalam tanda kutip kesengajaan kalah Iya, atau iya. enggak, nggak tahu juga. Tapi Iya. ya kualitasnya tidak menggambarkan. Padahal waktu itu mereka masih punya Spaso, masih punya Lili Pali ya kalau nggak Iya. salah ya. Tetap aja. Nah, sekarang gue masuk ke ini, Mas. Transfer yang paling Yes. menarik. Mungkin dari juara bertahan dulu ya, Persib Bandung. Betul. Kurang lebih 13 pemain hilang, tapi masuk juga beberapa pemain yang menurut gue cukup menarik juga kalau kemarin gue lihat di Piala Presiden ya. Tinggal bagaimana nanti Coach Boyan ini meramu dari setiap karakter yang berbeda ini. Dan kan Coach Boyan punya kemampuan itu gitu Iya, ya. betul. Nah, dari beberapa pemain yang masuk, lu melihatnya seperti apa, Mas? Kemarin belum kelihatan di 2 pertandingan ya. Tapi gue sih percaya dengan Coach Boyan. Artinya gini, pada saat dia masuk di tengah musim pertama, tahun pertamanya dia kan sebenarnya mengambil warisannya Luis Milla kalau nggak salah ya. Iya, Ya. iya. Itu pun dia bisa mengembangkannya. Tidak jadi juara kompetisi, tapi dia nempel di urutan kedua, ketiga sehingga masuk ke championship jadi juara. Iya. Peak-nya dia dapat. Jadi mengolah pemain sampai peak-nya ini ya keahlian dari Boyan sendiri. Oke. Kemarin kan juga nggak mulus-mulus juga ya. Dia sempat secara head-to-head kalah dari Dewa United. Tapi saat yang dibutuhkan, artinya dia bisa winning the war. Nggak winning the battle, Iya, tapi winning iya. the war. Dan kalau ngelihat sekarang kan, pemain-pemainnya juga nggak terlalu buru-buru. Emang banyak yang baru, tapi kan ada Sadil Ramdhani yang sudah punya pengalaman. Itu Betul. salah satu contohnya. Kemarin juga pemain-pemain asing mereka bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti. Jadi kalau gue lihat sih, Persib mungkin akan kesulitan untuk gampang menjadi juara, tapi untuk membuat sebuah persaingan yang menarik di liga Tetap menarik, gue pikir ya, Mas. Ya, dengan sekarang Persebaya juga berbenah, Iya. Dewa United juga benar-benar Yes, berbenah, betul. Persija juga katanya, kalau katanya Ketum Jackmania ya, akan juara 2026, 2027, 2028 katanya. Gitu. Jadi kan niatnya udah ada bahwa Iya. mereka, dan yang datang ke Persija kan juga bagus-bagus Iya. juga ada. Dan gue yakin bahwa ini akan membuat persaingan jadi makin terbuka. Jadi, Iya, dan ini kan 2 musim terakhir kan Boboto sudah terbiasa gitu ya, dengan Persib yang back to back. baik ya. Mereka katanya menunggu juga nih hat-trick. Hat-trick ya. Walaupun Pak Glenn bilang mau hat-trick ya. Waktu itu. maksud gue gini, gue pikir dengan banyak perubahan gini, rasanya Boboto juga harus memahami lah ya. Iya. Tapi tetap kok kalau kemarin gue juga lihat bukannya membela siapa-siapa. Maksud gue yang datang tuh juga cukup bagus-bagus loh, Mas. Iya, Kayak Dewangga, gue Oh iya, gue lupa Dewangga. iya, gue tadi. kaget tuh. Wih, ke Persib nih. Iya, iya. Karena gue selalu bilang ini pemain bagus. Yes. Dan kenapa bagus juga multi posisi gitu Yes. kan. Terus William, Marcilio, Luciano ternyata bagus juga di tengah. Penjaga gawang tuh, iya. si Bagus ya, Adam. iya. Adam Pisbeck bagus juga. Jadi, apa ya, mungkin akan persaingan akan sedikit lebih ketat gitu. Karena tim lain juga berbenah. Jadi yang mau juara bukan cuma Persib. Iya. Semua yang ikut Liga 1 pingin juara. Cuma memang bagaimana konsisten, istilahnya kalau kompetisi kan maraton ya. Kedalaman skuad berpengaruh dan nanti cedera-cederanya seperti apa, itu dia maksud gue, Mas. Ini yang harus Kalau gue sih diperhatikan. kalau ngomongin Dewangga ya, itu seperti nggak terlihat kemarin ya. Kenapa? Karena ada di PSIS yang ke bawah terus. Ya, kan. musim lalu ya. Tapi kalau ngelihat dia di tim nasional Under 23 pada saat juara SEA Games saja ya,
itu crossingnya dia dari belakang Iya. untuk membagi ke sisi kanan atau sisi kiri, itu presisi Iya, switch play-nya ya. Switch play-nya yang jadi kita memudahkan kita untuk memulai serangan dari kiri tiba-tiba Iya. pindah ke kanan, oper ke dia balikin ke kanan dan itu tadi bisa center back, bisa gelandang bertahan, bisa back kiri juga. Iya, Itu yang bikin dia multifungsi yang sangat dibutuhkan di sepak bola modern sekarang. Iya, iya. Jadi kita lihat saja nanti Persib ke depan karena jujur juga di first touch di monolog gue juga sudah sempat gue kupas ya guys soal bagaimana transfer Persib ini juga gue review lagi sedikit karena kita mau semingguan lah kurang lebih sudah akan dimulai gitu Super League. Jadi gue mau ngobrol seputar Liga 1 aja dengan Mas Gita. Kalau kita coba ke Persija ya Mas ya, kan ada Jordi Amat, Excel sudah dipastikan juga. Dan beberapa pemain muda yang menurut gue sudah lebih matang ya. Raihan Hanan, Donitri, kemudian kan masih ada siapa tuh striker Gustavo. Artinya juga mungkin bisa dibilang tidak sejor-joran tim lain, tapi secara kualitas ini masih bisa menjadi juga sebagai salah satu kontender ya Mas? Iya, kalau Persija sih gue ngelihatnya lebih banyak persoalan apa ya, di luar lapangan daripada di dalam lapangan. Persoalan di luar lapangan jadi terbias ke dalam lapangan. Itu klub lain juga kayaknya ada sih. Kalau gue ngelihat Raihan Hanan lah contohnya. Oke. Orang bilang bahwa ini kok jadi lebih bagus dari Witan ya. Bahkan Toel tuh berkali-kali ya kalau gue lihat dia bilang gitu ya. Tapi emang kelihatan ya bahwa progresnya ya. Progresnya. Kemarin kan juga 2 pertandingan kita di AFF Under 23 kan dia membuktikan ya. Oke, lawan Brunei dia punya ruang buat waktu buat bikin gol. Tapi Karena lawan ya. Tapi gue nggak ngelihatnya dia cuma cetak gol. Pembagian bolanya juga oke kan. Positioning juga oke. Positioning juga oke. Tadi malam juga ya. Iya, Di luar kita hanya bisa cetak 1 gol dari set piece, dari lemparan ke dalam. Tapi permainnya dia sama Akan Fikri kan membuktikan bahwa ini adalah contoh pemain muda yang akan berkembang nantinya. Jadi ya Jordi Amat contoh dari kematangan karena dia sudah betul. di JDT, kesempatannya dia sekarang main dengan umur yang pasti lebih mapan, mungkin ya dia akan jadi tulang punggung Persija juga di lini belakang yang kemarin terlihat keropos ya lini belakang. Dan kan masih ada Rizky Ridho ya. Ya, masih ada Rizky Ridho. Jadi- Gue pikir dia ke Persebaya, ternyata enggak ya. Enggak, jadi gua rasa dengan tambahan Jordi Amat yang punya pengalaman dan tadi lu bilang kematangan, sebuah kombinasi di lini pertahanan juga nanti yang cukup oke lah ya Persija ya. musim Ada depan. Gustavo masih. Itu kan Gustavo Almeida, inget gak waktu Arema lagi terpuruk ya? Oh iya, itu gue inget banget tuh. Arema itu cetak 13 gol, 12 dari dia kan? Iya, kalau tengah nggak dia salah masuk- sebelumnya semuanya dari dia. Iya. Di tengah dia mau masuk zona degradasi Iya, gitu ya, iya. sebelum Kanjuruhan. Betul. Tapi dan dia kalau masuk ke dalam sebuah klub yang persoalannya beres dan klubnya juga mapan ke atas, ini akan jadi bahaya. Bisa jadi Alex Martinnya kayak Dewa United musim lalu ya kalau benar dia. Iya. Itu Persija ya, Mas. Ya, kita mungkin ke tim lain yang ya pasti Dewa ya. Iya. Dewa dengan dengan Segala macam ini ya. kekuatan finansialnya lah. Ini juga saya nggak bisa dianggap remeh juga nih, Mas. Bahaya juga nih. Wahyu Pras masuk Wahyu jelas ya. Pras, betul. Nick Keepers. Bekas tim nasional. Kalau sekarang dari pemain yang masih ada di tim nasional dan pernah tim nasional ada 7 pemain yang Dewa juga. Iya. Ditambah ada Nick Keepers juga. Edo ya. Edo Febriansyah, walaupun udah nggak dipanggil tim nasional lagi, Iya. tapi kan pernah di tim nasional, terbukti lah di bek kiri dia oke. Jadi belum lagi ngitung Egy, Ricky Kambuaya. Yes. Kemarin kan dia sempat 2 kali nggak ada di DSP waktu Piala Presiden. Iya. Gue pikir dia ini keluar nih orang, ternyata enggak, dia masih tetap stay dan ini kan kemarin yang sukses banget di musim lalu kan Egy dan Ricky. Iya. Terbukti di tim nasional juga mereka bagus dan ini ya kalau boleh dibilang walaupun agak kecepatan, gue bilang Dewa ini kandidat juara juga di sini. Oke. Ya, musim lalu kalau kita bicara 4 besar, kan ada juga Malut di sana. Iya. Dengan segala pergolakan yang terjadi dan sudah selesai ya, Mas Yes. Git. Kemudian pelatih baru, hanya tersisa Henry Susilo sekarang. Iya, betul. Pelatih lokal ya. Iya. Nah, Rahmat ini Darmawan sebenarnya kalau mau. RD ya. di Oh, udah ya RD ya. RD kayaknya belum jelas deh, Mas, Iya, di mana. Sesudah kemarin Liga 1 selection Benar. ya. heeh. Maksud gue gini, sementara ya, mungkin nanti bisa aja ada ketika mau mulai HS ya sementara ya. Super League. Nah, Henry Susilo rasanya juga tantangannya besar ya, Mas ya, di Malut ini. Tantangannya adalah bagaimana dia menguasai kamar ganti. Ini kan tim yang pernah sukses. Betul. Memang ada pergantian 22 pemain hilang ya. Banyak bintangnya juga hilang, tapi diganti dengan baru. Yang jadi pertanyaan gue adalah, dulu kan kabarnya ada 4 pemain Persib yang mau berlabuh ke sana ya. Iya, katanya sih akan di-announce resmi tanggal 23 Juli. Karena kemarin gue udah nelpon juga teman kita di Malut, tunggu dulu ya bro, 23 Juli aja biar resmi gitu. Walaupun gosipnya kan udah kencang kan. Iya. Ya itulah nama-nama pemain Persib yang kemarin pemain Umur asing. senior sih, tapi pengalaman oke. Iya, luar biasa. iya. Dan gua rasa
ya tetap salah satu kontender. Kemudian kan mereka konsentrasinya benar-benar ke Liga 1 sekarang dengan mereka tidak main di AFF. Oh Cup, iya, ya, betul. Itu kalau gue bilang salah satu keuntungan. Kadang-kadang klub baru yang baru menonjol masuk langsung 4 besar kan agak berantakan kalau di 2 kompetisi. Iya. Ini dengan tidak adanya 2 kompetisi ya mereka ada Septian David Maulana juga bekas Yes. PS. Itu salah satu pemain PSIS yang bagus ya. Iya. Tapi menurut lu beban nggak sih Mas? Dari Henry Susul karena kan musim lalu istilahnya sempat tembus 3 besar loh. Iya, Imran. nomor 3 malah bukan nomor 4 ya. Iya. Beban buat Henry Susilo. Iya pasti. kan? Di luar reputasinya dia pasti beban. Karena apa? Ekspektasinya rakyat Maluku pasti kan ada di 3 besar seenggaknya. Iya. Bahkan kan kemarin sebelum Dewa dengan pembelian sedemikian banyak pemainnya kan dibilang ini Malut juara, ini Malut juara. Gitu. Iya. Bahkan kalau ngelihat line up mereka di paruh kedua musim kemarin kan kita selalu bilang ini harusnya 5 besar mereka melewati posisi. Malah 3 gitu Iya, ya. tapi kan sekarang dengan pemain-pemain baru kan jadi agak apa ya, mereka harus menyatukan kembali dan Iya. itu kan nggak gampang. Ingat paruh pertama musim kan mereka juga nggak terlalu bagus ya. Iya, betul, Banyak hasil betul. imbang, banyak kalah juga. Pas paruh kedua memang ngebut tuh. Iya, betul. Terus apa? 3 bulan nggak kalah kalau nggak salah. Iya, chemistry-nya kayak udah dapet gitu. Iya. Itu tadi dari Malut ya guys. Kita coba ke Persebaya Mas. Persebaya. Kemarin sempat nonton gua waktu Uji coba di Australia ya, itu lawan si Francisco Rivera makin ngeri mainnya. Iya. Dan memang ini pemain bagus sih. Dan gue selalu ngelihat Persebaya itu tahun lalu aja, musim lalu aja 2004, 2024, 2025 kan, agak ngebut di awal ya, Iya, tapi iya. terus juga drop ya. Itu yang nggak bisa di-maintain. Tapi sekarang kan Rahmat Irianto balik lagi ke sana. Iya. Jadi celah di gelandang bertahan atau center back udah diisi Sudah oleh diisi, betul. pemain yang punya pengalaman. Hernando Ari di tengah dia tidak banyak jadi pembicaraan di timnas, dia juga nggak jadi pembicaraan jadinya ya, Iya. karena dianggap ya biasa-biasa aja jadi sepanjang musim ini. Iya, betul. Persebaya, kita bicara tim-tim lain lah ya secara umum. Bali dan PSM mungkin juga masih menjadi salah satu yang meramaikan lah ya. Karena Bali juga banyak pemain baru ya. banyak pemain baru, betul. Tapi yang gue suka juga beberapa pemain mudanya muncul nih Mas. Betul, yes. Kadek Ariel, Rahmat Arjuna, Arjuna. Jadi bahkan di U23 mereka jadi pilar gitu Betul. kan. Ini U17 juga kan ada 3 pemain Iya. yang main di center back, 2 diantaranya inti. Putu siapa? Putu 2 Putu ya ada di sana. Iya. Jadi bagus lah ya. Penjaga gawang yang ganti mungkin yang akan jadi ini. Iya. Tapi pelatih baru, pelatih Belanda dengan apa ya, tag main di Eredivisie, sekarang main di sini, bawa penjaga gawang kedua dari Eredivisie. Jadi Iya. kalau gue lihat sih mereka berusaha untuk mencoba mengembalikan pada saat Bali jadi juara. Nggak gampang tapi. Nggak gampang, betul. Kemarin kan mereka keluar dari 5 besar ya. Iya. Ini kesempatan juga bahwa pelan mereka akan berusaha masuk ke 5 besar atau bahkan mendobrak ke 3 besar. Tapi Iya. juara rasa-rasanya dengan Dewa seperti itu akan sulit. Iya, memang rasanya jadi musim ini jadi lebih seperti kompetitif ya Mas ya. Yep. Kalau melihat pergerakan tim-tim, ditambah mereka memaksimalkan kuota yang tadi sempat jadi perdebatan, 11 pemain asing. PSM sendiri menurut lu gimana Mas? PSM Makassar nggak kelihatan ya masih ya. Iya, betul. Kalau Karena suka ngelihat- mengejutkan gitu. maksudnya yang itu aja. Tapi gue balik-balik ke PSM. PSM kan pernah melahirkan 2 Sayuri bersaudara. Iya. Pernah melahirkan Ramadan Sananta. Yes. Victor Detan kemarin kan. Ya, Victor Terlepas Detan ini apapun. kayaknya akan mulai jadi Ya, andalan nih. betul. Dan ini ini klub yang nggak banyak beli tapi menghasilkan pemain, dan gue Iya. rasa dia akan sesuatu pasti akan muncul di sini yang nggak juara tapi akan mengejutkan klub-klub yang berusaha untuk jadi juara kalau Betul, gue lihat. betul. Itu dari sisi PSM. Dan penjaga gawang selalu lahir dari sana, Iya, banyak lahir dari sana. benar. Tapi beberapa pemain yang mungkin bertahan juga masih cukup bagus ya, Iya. terutama pemain-pemain muda mereka tuh. Masih cukup bagus. Jadi kita masih nantikan kiprah mereka. Dan ini salah satu tim yang penuh kejutan juga karena Bernardo Tavares ya. Iya, masih. Masih ya sepertinya. Tavares juga ini kan, kalau gue lihat ya, mungkin annoying di mata beberapa orang. Tapi itu yang dibutuhkan oleh PSM. Iya, Orang ya, keras yang bisa membuat ciri khas lah. Ya, orang keras yang bisa membuat mereka jadi, oh kita bisa berbuat sesuatu gitu. Gue sih kalau ngomongin PSM ya, salah satu tim tradisional yang sebenarnya punya sejarah panjang loh. Gue tuh dulu inget banget di Balikpapan ya. PSM lawan Persiba ke sana, ketemu tuh gue di hotel tuh Mas, beberapa pemain PSM tuh gue ingat masih ada Bima Sakti. Iya, mereka pernah punya sejarah Kalau nggak juara salah ada liga. Ya. Robaldo Bento ya, gue lupa. 97 tuh, masih SMA. Maksudnya mengakar lah gitu. Dan itu tim kuat. Masih ada Persiba waktu itu ya. Iya, Luciano juga Iya. masih ada di PSM. Jadi sebenarnya mereka tuh
secara tradisional menghasilkan banyak pemain lokal yang bagus, tapi pemain asingnya juga banyak yang bagus sebenarnya. Selalu ya. Dan kalau kita lihat kan Mark Klok pernah di sana juga. Yes, betul. Ada Belanda lagi. Jan Pluim yang lama di sana. Iya. Mungkin yang gue tunggu-tunggu PSM bukan cuma kiprahnya mereka di Liga ya. Stadion baru harus ada ya. Oh iya Makassar. betul. Itu kan kota sepak bola ya. Aneh juga Tapi kan mereka kan di B.J. Habibie kan? Iya, B.J. Habibie, Parepare itu. Parepare, betul. Parepare itu. Berapa jam itu ya? Gue sih 2 kali ke sana ya. 2 kali ke sana enak sih perjalanan. Maksudnya kanan kirinya itu view-nya oke. View-nya oke. Terus pas sampai di sana juga sesuatu yang tidak pernah kita dapat di Jawa lah ya. Tapi maksud gue ya kayak kita ke Ternate lah mungkin ya. Gue belum pernah ke Ternate sih. Cuman maksud gue kok PSM Makassar klub besar dari sebuah dari sebuah kota sepak bola. Ramang pernah di sana, terus Roni Patina Sarani almarhum pernah di sana. Betul. Kok nggak punya stadion itu? Iya, betul juga sih. Kalau kita mendarat di Makassar itu kan ada stadion yang akhirnya nggak jadi itu kan. Itu kan rencananya ya? Iya, rencananya. Itu stadion keren banget, lo ngadep ke laut. Gitu iya kan. sih, sayang tapi juga. Tapi saya nggak aja. Matu angin jangan diharapin lah ya. Itu udah lama sekali. Kalau mereka punya stadion baru, itu klub akan sempurna. Maksudnya di Makassarnya? Iya, di Makassarnya. Arema Mas, gimana Mas? Nah, tahun lalu sih kejutan sebenarnya ya. Iya. Di luar setelah pindah ke Kanjuruhan mereka nggak pernah menang. Hasilnya buruk. Orang bilang kutukan Kanjuruhan, gue nggak terlalu percaya juga. Tapi kalau melihat pada saat mereka main di Blitar, sebenarnya beberapa pemainnya menunjukkan kualitas mereka ya. Iya. Dan mereka banyak menghasilkan pertandingan-pertandingan yang membuat jalan ke juara tuh agak tersendat-sendat buat beberapa lawan untuk bersaing dengan Persib. Iya, mereka suka penuh kejutannya, tapi maksudnya tinggal konsistensinya kita tunggu ya sebenarnya. Gue lupa mereka urutan keberapa kemarin. Lumayan papan tengah kayaknya. Papan tengah ya. Buat Arema yang agak berantakan di musim sebelumnya 2023-24 kan mereka bagus. Kemarin mereka bikin cerita di Piala Presiden. Iya. Karena Paulinho. Dan Paulinho juga masih ada. Sekarang banyak sekali sorotan ke Paulinho. 31 tahun, pernah main di klub besar di Brazil. Sekarang dari Brugge yang ada di kasta ketiga, tapi dianggap sebagai salah satu pembelian yang bisa mengangkat Arema musim ini. Betul. Ada 4 pemain asing baru juga di samping itu. Masih banyak ya guys, ada Persita Tangerang dengan pelatih barunya, si siapa? Yang sempat melatih Madura United, tapi memang ini akan menjadi awal musim penuh. Jadi ini menarik untuk kita tunggu kiprahnya, dan mereka punya Yardan Yafi, beberapa pemain muda yang nongol juga ya. Ada di AFF Under 23 Betul, juga ya. ke U23. Kemudian kita bicara Borneo juga mesti diwaspadai, karena kadang-kadang di awal musim itu Borneo ini suka ngalahin tim-tim calon juara. Tapi mereka hilang ini ya, Lili Pali ya. Lili Pali lah, Lili Pali ke Dewa, betul. Madura United yang kadang-kadang juga suka menyulitkan, ya. Kemudian suka ups and down-nya tinggi lah. Tapi suka menyulitkan tuh artinya ada tim lagi berebut posisi atas, nanti ketemu Madura suka susah tuh. Tapi katanya kabarnya Madura tetap akan di Bangkalan ya. Iya. Tidak akan di Ratu Pemelingan. Betul. Dan itu pasti menyenangkan buat TV yang pegang. Karena kalau Ratu Pemelingan itu kameranya ngadep ke matahari, repot. Jadi gua kalau siaran di Pemelingan diinfoin, tolong infoin ke penonton. Biasanya itu di mana, di barat, ini di timur. Jadi memang backlight. Jadi kita itu kalau udah ke sana, pertandingan jam berapa? Jam 19. Alhamdulillah. Udah nggak ada sinar matahari ya? Nggak ngelawan yang punyanya Tuhan. Persis Solo. Iya. Ada Persis Solo, nanti kita juga bahas Persik Kediri. Menarik juga nih. Nggak terlalu yakin gue sama Persis Solo ya. Karena sejak mereka kehilangan Mesidoro, musim lalu kan mereka kehilangan Mesidoro, mereka terpuruk. Nggak pernah mereka bisa bangkit lagi, dan sekarang dari pembeliannya juga belum ada yang ini signifikan ya kalau ngelihat ya. Bombastis ininya lah, exposure-nya gitu. Nyaris kita degradasi lihat aja. musim lalu. Betul, kita lihat aja kekuatan ini apakah mereka berbenah gitu ya. Iya. Tapi Persik Kediri juga cukup lumayan sebenarnya. Kemarin lumayan ya Persik Kediri ya. Di tengah putaran pertama nggak terlalu oke, tapi putaran keduanya mereka bagus. Iya, betul. Jadi ini balik lagi akan seperti itu kayaknya. Ada satu tim yang tampaknya mungkin akan cukup struggle juga nih Mas, ditinggal investor kan, Biak. Biak ya. Udah pindah mereka ya. Udah pindah dari mana? Stadion. Tadinya mereka kan di Bali United ya, paruh pertama musim lalu. Betul, kemudian stadion Lukas NMB. Lukas NMB. Mewah tuh. Mewah. Sekarang mereka tadinya mau pindah ke Bandung. Jalak Harupat, tapi nggak jadi karena nggak diizinkan kayak operator ya, sama operator liga. Katanya
di Bandung itu hanya ada satu klub namanya Persib. Dan sekarang mereka pindah ke Maguwo Harjo bersama dengan PSIM Jakarta. Iya. Ya, secara operasional pasti akan menolong mereka. Tapi pembelian, hilang banyak juga pemain. Iya. Pembeliannya juga, malah hilangnya ke Persipura yang ada di Liga 2 Betul. ya. Dan pembeliannya juga tidak terlalu signifikan untuk, kemarin kan mereka oke, luar biasa ya. Kalau nggak salah 9 pertandingan pertama tuh mereka kalah 3 kali, menang 6 kali. Jadi mereka Cukup bagus ya, musim lalu. lebih dari Maluku United di putaran pertama, walaupun kemudian turun di putaran kedua. Iya, sebenarnya oke loh mereka itu. Lumayan ancaman sebenarnya. Tapi ini karena, ya kalau kita bicara sudah ditinggal sebagian besar investor nih, non-teknis yang bisa mempengaruhi teknis ini. Sangat banget. Artinya dari sisi pemilihan pemain kan mereka jadinya nggak ini ya. Nggak jadi pemberitaan jadinya gitu loh. Semen Padang mungkin juga harus lebih aktif lagi ya Mas ya, tampaknya di bursa. Betul. Karena kemarin juga nyaris-nyaris sampai pekan terakhir kan. Yes. Tapi mereka kemarin tuh di tengah mereka keterpurukannya mereka, di tengah menonjolnya hanya lewat Andre Rosiade kemarin mereka itu. Tapi mereka melahirkan pemain kayak Yuliansyah ya. Iya. Yang masuk ke AFF juga nih kalau nggak salah, dan cadangan, tapi bagus main dari sayap kiri, bisa bikin 6 gol 3 assist kalau nggak salah kemarin. Jadi ada juga yang lahir dari Semen Padang ini. Ini salah satu fansnya paling banyak nih, menyebar ke seluruh Indonesia. Rumah makan Padang kan banyak banget. Ini dia nih fansnya Semen Padang nih. Lagi yang ngatur-ngatur kamera, kalau misalnya ada yang miring-miring, salahin dia aja deh. Kalau bicara tim promosi gimana Mas? Persijap ya. Bayangkara yang pasti menonjol. Bayangkara, PSM, ya Bayangkara Lampung nanti. Iya, Di Lampung. Ferrari masuk ke sana jelas. Oh iya. Lini belakang oke. Terus kalau nggak salah Spaso juga ada di sana. Di luar Spaso sekarang mungkin kualitasnya kualitas Liga 2 ya. Iya. Tapi betul. setidaknya kan dari sisi tontonan pasti akan menarik juga ada Spaso di sana. Dan dari seluruh tim promosi yang paling berbenah rasanya Bayangkara ya. Bayangkara ya, udah niat sekali, kelihatan ya. Iya. Karena ya Ferrari kan ada di dinas kepolisian ya kalau nggak salah ya. Iya, seperti diwajibkan. Iya ya, seperti diwajibkan untuk ke sana. Mungkin juga kiprah PSIM menarik. Iya. Ya, jadi di Sleman turun, masih terwakili dengan ada PSIM juga, PSIM Jogja. Ini juga menarik, kita lihat tunggu kiprahnya seperti apa. Walaupun nggak banyak juga pembelian yang signifikan yang mereka ini ya. Betul. Ya kira-kira gitu guys, persaingan di Liga 1 nanti kita akan sama-sama lihat apakah Persib mampu untuk mempertahankan gelar, artinya gelar ketiga ya, berturut-turut, atau ancaman seperti Dewa United, Persija, kemudian ada Persebaya. Masih menarik lah untuk kita lihat karena konstelasi perubahan di Liga 1 ini kadang-kadang sulit ditebak gitu ya. Di paruh musim mungkin ada yang memimpin, tapi di paruh musim kedua, nah ini kita juga bicara konsistensi sama kedalaman skuad ya Mas ya. Sama minta doanya mudah-mudahan lancar semua produksinya. Ya, biar nggak ada lagi ini sindiran dari Erwin. Gue sering nyindir tim produksi, pasti lu sering denger juga kan. Mas kita sering jangan sampai ada teriakan mana slow-mo-nya. By the way, U23 Mas. Ya. Sedikit kita bahas, menarik juga. Dari sisi permainan lebih dewasa gitu ya. Lu lihat nggak sih Mas cara mereka main ya? Maksudnya pendekatan Van den Berg secara taktikal itu berjalan menurut gua sih. Kan banyak yang bilang ini mainnya sama dengan under 20-nya Indra Syafri ya. Katanya. Tapi kalau gue lihat sih agak beda. Kalau gue lihat sih gaya mainnya iya dari sayap, operan dari center back. Cuma ini lebih kreatif aja di tengah nih. Passingnya lebih sempurna ya. Yes. Passingnya lebih sempurna. Penyelesaian mungkin yang belum ya. Pada saat berhadapan dengan Filipina kemarin, tapi kalau ngelihat lini belakangnya Filipina emang bagus. Bagus. Dan kita tuh hebatnya juga kemarin nggak terpancing. Ngebongkarnya itu juga kelihatan ada pemahaman taktikal yang bagus gitu ya. Cuma memang Filipina kuat gitu bertahan. Penjaga gawangnya juga bagus sekali. Iya, betul. Bahkan kemarin sampai gue lihat ini Manuel Neuer nih ke depan kan dia kan. Dua center back-nya berdiri tinggi, dia ngikutin dua kayak libero gitu. Berani mereka mainnya walaupun mereka tidak create chances. Shot on target pertama mereka menit 77 kemarin ya. Yang kedua tuh menit 85. Jadi kemarin itu mungkin yang mengkhawatirkan adalah kita tidak killing the game. Yang jadi bisa aja kan kalau tim nggak killing the game kan, walaupun menguasai jalannya pertandingan bisa aja di other way around terus jadi bahaya memang. Karena mereka punya kesempatan 2 shot on target, tapi Kadek Ariel bagus ya di belakang. Bagus. Kan itu kan di rolling kan dari sejak match pertama. Ya kalau memang bisa juara kita syukuri, tapi itu bukan tujuan utama sih sebenarnya. Ini kan lebih ke
Kalau gue lihat tuh Gerard Van den Berg lebih ke menyiapkan tim ini ke kualifikasi Piala Asia. Lawan Korsel, lawan Macau, Laos. Korsel, Macau, Laos. Yes. Di situ mungkin Korsel paling berat nanti. Karena kalau gue lihat juga dia berani ya. Artinya Ferrari dia dimainkan pada saat lawan Brunei. Iya. Gue pikir waktu lawan tim yang lebih kuat seperti Filipina akan Ferrari. Tapi ternyata Kakang Rudianto yang justru main di sana ya. Iya, bersama betul. Kadek Arel. Iya, Mas Git, ternyata rolling dari awal pertandingan Brunei di mana Kadek Arel akhirnya juga dimainkan, bukan lagi Ferrari juga ternyata cukup berbuah bagus ya. Iya. Artinya kualitas cadangan dan bukan cadangan dan starting sih, tapi yang dibawa ini juga cukup oke gitu oleh Van den Berg. Jadi pilihannya adalah pilihan yang pemain yang bisa dipasangkan dengan siapapun ya kalau gue Ya, seperti ya, sepak betul. bola modern gitulah. Ya. Kan kalau tim masuk ke Piala Dunia atau Piala Eropa kan selalu dengan pilihan pemain yang bisa dipartnerkan dengan siapapun walaupun ada pilihan utamanya. Iya. Dan kalau dari sisi latihan kan memang Kakang dan Kadek Arel selalu jadi pemain inti, Yes. Ferrari jadi cadangan bersama dengan Brandon Schunemann, tapi sering juga dibalik-balik. Iya. Dan ya kita harapkan saja memang mereka konsisten ya Mas Git ya. Iya. Karena sebenarnya yang menarik yang juga menjadi kabar baik sih kalau gue lihat sebagian ini makanya dibilang mewah skuadnya karena sebagian besar tuh sudah jadi pilar di klub kan ya. Iya. U23 ini. Betul, U23 dan kalau mengacu ke mereka pernah main di AFF Senior 2024 di Iya. Sintayong waktu itu kan. Iya. Seperti Donitri, terus Ferrari juga, Buffon juga, Alvarez Buffon. Jadi ini tim yang memang sudah siap segala macamnya. Mungkin agak kurang sedikit dibandingkan dengan tim under 23 tahun lalu yang lolos sampai ke semifinal Piala Asia ya. Iya. Tapi ya mungkin akan ada, nggak tahu juga apakah akan ada penambahan pemain karena tidak ada Iya. kualifikasi Piala Dunia September nanti. Betul, kan. betul. Dan bahkan rataan usia juga masih banyak juga yang sebenarnya dibawa dari U20 kan. Iya. Dan ternyata cukup improve. Betul. Dan Gitu. kalau gue lihat kayak Arkan Fikri lah. Dia cadangan di AFC Asian Cup tahun Iya. 2024 yang lalu ya. Tapi kemarin lihat ya kematangannya pada saat dia pegang bola. Bukan peluang sih. Tapi luar maksudnya biasa cara dia bagi bola, Iya. dia lari, switching posisinya dia sendiri untuk mengisi ruang kosong itu bagus sekali. Tony Firmansyah, Iya, Robbie Firmansyah Darwish. ya, betul. Maksudnya kemarin tuh gue sempat gini sih, kan ada Gavin Muens ya, pemain Filipina yang bagus banget di betul. tengah. Gue bilang waktu kena kartu kuning lawan Malaysia, terus dia bikin pelanggaran lagi. Gue udah ngomong sama Yuki, mudah-mudahan kartu kuning kedua nih, karena ini orang jago banget. Ternyata dia tahu juga, dan kemarin dia jarang salah loh, Mas. Dikepung 3 pemain tuh dia bagus loh. Tapi untungnya kita juga kuat lah, konsentrasi juga kita masih fokus, dan jarang kita bikin salah kan. Betul. Itu penting Dan sekali. memang sulit cetak gol, tapi memang selalu ada celah ya bagi tim yang memang lebih menguasai jalannya pertandingan. Itu kemarin kan datangnya dari set piece, Iya. lemparan ke dalam. Kan banyak orang bilang akhirnya lemparan ke dalam dipakai lagi, tapi sebenarnya enggak, pilihan Robbie Darwish bukan karena lemparan ke dalamnya dia, lebih karena dia pemain yang bagus juga selama di liga Iya, kan juga dia betul. oke. Dan nggak masalah juga kalaupun golnya Dan dari... dia memang punya keahlian lemparan ke Yes. dalam. Ya artinya even kita tidak mencetak gol dari open play, kadang-kadang kesalahan seperti itu juga diperlukan. Iya, Toh betul. kita main bagus gitu kan. Nah kalau lu lihat Mas, ada nggak di antara mereka yang dalam tanda kutip itu sudah bisa dinaikkan ke senior gitu? Sebagai cadangan mungkin ya. Iya. Kalau gue harus mencoba Arkan Fikri dan juga Renan Hanan ya sekali ya. ya. Karena center back mungkin iya Kadek Arel ya, kepemimpinannya oke. Tapi kan udah ada Ferrari yang juga tampil di Iya, senior. betul. Nggak yakin juga Kadek Arel akan cepat ke senior karena Donitri juga mungkin ya? Bisa ya? Donitri bisa ya mungkin ya. Tapi kan pasti akan SEA Games dulu ya sebelum Oke. mereka masuk ke senior nanti. Jens Raven ya? Kemarin sih dia bikin yang gue lihat itu susah ya, walaupun itu golnya offside ya. Iya. Yang awal Cara babak kedua, cara ngambil. dia melakukan syuting itu bagus ya. Sama dia fight yang dia sundul untuk kontrol dan bola lagi. gue tuh datang agak terlambat babak kedua, jadi gue hanya lihat cara dia tendang aja. Gue sampai teriak, wah keren ini gue lihat, oh offside ternyata. Begitu gue. Lu nonton di GBK ya? Enggak, gue nggak nonton GBK, gue nonton di TV. Oh, di TV, oke. Tapi biasa, babak pertama kelar, gue gini, terus gue masuk lagi. Iya. Gue ngeliat, gue keren ini, tapi ternyata offside. Pas ngeliat replay, iya offside. Dia ngambil rebound sebelumnya dalam posisi offside dia. Iya. Oke, itu tadi ya pembahasan Liga 1 sama U23. Paling terakhir kita bahas klub kita, Mas. Yang lumayan nyebelin. Lumayan nyebelin nggak juara-juara. Gio Keres masuk tadi kan, nggak nyebelin nggak juara-juara. Tag-nya kan sekarang tidak terkalahkan 2 musim lewat original Big Six. Tapi kayaknya masuknya Gio Keres mungkin jadi kepingan puzzle terakhir kali ya, Ya Mas. harusnya ya seperti itu. Tadi gue ngarepin Isak lu sebenarnya.
Oh, mahal banget. Iya, 150 ya katanya. Kacau Newcastle juga. Tapi maksudnya dia kan udah pengalaman Premier League Iya ya. sih. Dia lihat aja gol-golnya kan Wah, bagus kelas banget. sih memang. Licin gitu loh. Iya, kalau mendekati Angri ya dia maksudnya. Iya, benar sih. Kalau mau ini ya, Iya, tapi niat. Gyökeres layak dicoba lah di Sporting kan dia oke-oke juga. Noni Madueke. Noni Madueke kayaknya akan cadangan ya. Tapi Karena sebenarnya Mas ya, kalau gue lihat juga tuh kayak Saka itu perlu dikasih maksudnya zona comfortnya mesti digoyang juga. iya, betul. Iya kan, Selama ini kan Nwaneri, tapi Nwaneri kan tipenya Nggak ya bisa. buat Odegaard itu sebenarnya kan, buat pelapisnya Odegaard bukan buat Iya. si Saka. Jadi ya Saka kayak nggak ada gantinya gitu kan. Kemarin kelihatan kok dalam video latihannya itu agak lama gue ngeliatin video latihannya. Dilatih oleh siapa? Gabriel Heinze. Heinze. Itu kan Gabriel Heinze kan sebelumnya kan pelatihnya, asisten pelatihnya ini kan sahabatnya pemain katanya kan. Oke. Sahabatnya pemain itu kan kadang-kadang membuat pemain tidak disiplin ya kalau jadi Iya, sahabat ya. nyaman Ini soalnya. Heinze kan kayak keras gitu kan jadinya kan. Oh. Ada protes, yang paling protes tuh Saka. Mungkin karena Saka tuh anak emas kali ya. Tapi bagus loh. Iya, buat jadi keberhasilan kan artinya harus orang-orang seperti Heinze ini Iya, kan. bagus. Dan Mikel Arteta pasti melihat arah itu. Nggak perlu jadi sahabat pemain tapi menghasilkan nantinya. Sekarang menurut lu kalau Arteta nggak juara, stay atau pecat? Harusnya hilang ya. Tapi balik-balik lagi, manajemen Arsenal tuh dari dulu yang gue lihat adalah asal pelatih ini menghasilkan sesuatu untuk masuk Champions League, dia akan bertahan. Wenger kan lama juga ya tidak menghasilkan ya. Iya, cuma juara kan, musim ke... Nanti dulu, dia kan dari 2005-2006 sampai ke 2014 dia pegang FA itu berapa tahun nggak juara? Iya, akhirnya makanya itu dia... Tapi kan dia selalu masuk ke diprotes. zona Liga Champions Betul, nomor 3-4. betul. Akhirnya zona Liga Champions kan duit. Iya, Jadi iya. itu tetap bertahan. Nah, gue nggak tahu. Iya, sekarang memang lebih susah sih. Ya, Kroenke ini kan nggak seperti fansnya ya. Pengen juga, dia kayaknya yang penting Selama menghasilkan. untung, Iya, selama untung, iya. Memang kadang-kadang kalau pandangannya bisnis juga bisa juga sih Iya, jadi salah satu indikatornya gitu. Dan secara permainan kan Arteta menjanjikan Arsenal yang dulu ya. Betul, betul. Ya, Tapi itulah. harusnya juara lah ya. Iya, karena sudah komplit semua nih. Oke, Gue guys. capek, di WAK aja sebenarnya kalau nggak kalau nggak juara. Gila ya. Gue tuh zaman Bergkamp loh. Enak banget nonton. Tapi kita masih sempat ngerasain kan 2003, 2004 Bener, 3 kali juara Invincible itu. gitu kan. Sayang Yang UCL baru-baru juga. ini kan Gunners baru ini yang belum pernah Kasian selesai. sebenarnya. Kasian. Oke guys ya, mudah-mudahan Super League musim depan ya semakin seru, semakin membawa warna baru dan semakin menarik ya, semakin menarik. Kebetulan gue juga udah dapat message siap ya musim depan. Oh siap, kita hajar pokoknya ya. Nah Mas Gita juga udah siap tim produksi. Sekarang lagi di Persebaya kan ada pertandingan friendly. Besok malam. Malam ini. Oh itu dari lu Mas? Iya. Oh iya. Tayang di MTech tapi dari Iya. kita. Gue siaran Mas. Oh, ya nanti malam. Jadi, oke. Itu siaran. Nah itu kita bisa lihat juga tuh kekuatan Persebaya sampai di mana uji cobanya ini ya. Oke. Akan banyak uji coba, ada Persija Arema minggu depan ya. Itu lu juga Mas? Enggak, itu Sendiri? Itu Oh. MTech sendiri. Oke ya guys, kita harapkan demikian berjalan lancar ya Super League musim depan sambil kita tunggu siapa calon juaranya. Plus U23 kalaupun nggak juara jangan kalian hujat ya karena masih berproses. Ini masih tim kelompok usia meskipun sudah paling dekat dengan senior dan buat kalian fans Arsenal kita doakan semoga juara biar Arteta nggak dipecat. Thank you Mas Gita ya. Sama-sama Edwin. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di head to head berikutnya. Bye bye.